Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di sini kami dari Konospil Up, ada Abdul Farezi, Fadli Muriski, Kevin Febrian, dan Adi Rafidani akan menjelaskan apa itu Konospil Up. Bisa di next. Latar belakang yang membuat ide bisnis ini muncul adalah yang pertama yaitu kurangnya minat generasi muda untuk belajar mata pelajaran sejarah. Kurangnya minat untuk belajar mata pelajaran sejarah ini mengakibatkan krisis wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah, baik itu sejarah Indonesia sendiri maupun sejarah luar. Selain itu, faktor yang melatar belakangi kebosanan atau krisis tersebut adalah persepsi kaku dan membosankan terhadap mata pelajaran sejarah yang ada. Solusi yang kami tawarkan yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut terdapat sebuah solusi yang bisa ditawarkan oleh kami. Solusi tersebut adalah sebuah aplikasi yang bisa memuat berbagai macam fitur seperti video singkat, ilustrasi, serta gambar-gambar pendukung dari mata pelajaran sejarah sehingga mampu untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pembelajaran dari mata kuliah atau mata pelajaran sejarah tanpa menggunakan banyak teks, sehingga memudahkan user atau pengguna aplikasi kami untuk memahami mata pelajaran tersebut. Untuk model bisnis yang akan digunakan pada aplikasi ini terdapat dua model bisnis, yaitu yang pertama ada aktif dan yang kedua ada pasif. Untuk metode model bisnis aktif sendiri yaitu user akan dikenakan biaya pembelian sebesar 50.000 untuk mendapatkan akses aplikasi premium, yaitu aplikasi yang bebas dari iklan. Sedangkan model kedua yaitu pasif yang didapatkan dari iklan dan partnership dengan mitra-mitra yang akan diajak untuk bekerja sama. Seperti apa pemasaran yang bisa kami lakukan? Kami melakukan pemasaran melalui dua cara. Pertama, melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, YouTube. Karena menurut kami, sosial media zaman sekarang itu sangat membantu dalam hal membentuk awareness dan membangun engagement antar pedagang dengan pembeli. Kami merasa bahwa sosial media merupakan suatu keharusan bagi setiap pemangku bisnis karena dengan adanya sosial media itu mempermudah jaringan pemasaran dan lebih murah dalam hal melakukan pelaksanaan pemasaran. Kedua, kami melalui word of mouth. Word of mouth ini lebih kepada viral marketing di mana ada seseorang yang menyebarkan informasi kepada orang lain. Seseorang di sana biasanya adalah seorang influencer. Kenapa kami merasa influencer itu penting? Karena influencer itu sudah dikenal oleh banyak orang. Kedua, influencer itu uh, uh, mereka itu memiliki strategi marketingnya sendiri sehingga membantu pedagang untuk menjual suatu produknya. Lalu keunggulan apa yang kami miliki dari produk ini? Keunggulan yang kami miliki adalah produk kami terfokus kepada satu mata pelajaran dengan variabel metode pembelajaran yang dapat dicoba oleh pengguna aplikasi. Kompetitor kami, siapa saja kompetitor kami? Kompetitor kami adalah Ruang Guru dan Genius. Kami merasa bahwa Ruang Guru dan Genius merupakan pengusaha pasar, tetapi kami juga tidak berkecil hati bahwa suatu saat kami juga mampu untuk menyaingi mereka. Baik, selanjutnya di sini terdapat tim yang kami bentuk untuk membuat bisnis ini. Yang pertama adalah Akbar Fahrezi sebagai CEO dari Kromospil. Kemudian di bawahnya terdapat 3 anggota yang terdiri dari Aldi Rafigani sebagai CMO, Kevin Febrian, saya sendiri sebagai CTO, dan Fadli Muriski sebagai COO. Kami berempat saling bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan
suatu aplikasi yang dapat bersaing di pasar pendidikan Indonesia, yaitu Chromospill. Komitmen kami ke depan terhadap bisnis ini adalah memperoleh profitabilitas konstan yang meningkat setiap tahunnya. Dengan profitabilitas yang konstan, kami dapat mengembangkan bisnis kami lebih besar lagi dengan modal yang sudah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah jumlah unduhan yang meningkat setiap tahun dengan sebaran pengguna yang luas dan bervariasi. Jumlah unduhan ini merupakan hal yang penting karena dengan unduhan dapat melihat bagaimana pencapaian aplikasi yang kami miliki dan terutama dalam perbedaan pengguna yang dilihat dari berbagai macam aspek. Hal tersebut dapat menjadi poin yang sangat penting untuk kami lakukan riset lebih dalam lagi untuk pengembangan lebih jauh lagi. Saya Fadli Muriski akan melanjutkan presentasi. Nah, untuk timeline-nya sendiri, pada tahun 2021 kami akan melakukan uji coba bisnis ini dan melakukan serta mengurus segala perizinannya. Nah, di tahun 2022 kami berharap setelah rampungnya uji coba dan perizinan dapat menambah mitra baru yang membuat aplikasi ini dapat berkembang. Dan hingga pada tahun 2023 aplikasi ini dapat menembus pasar regional, khususnya Asia Tenggara. Next. Untuk penutup, oke. Mari dukung inovasi karya anak bangsa. Ayo kita selalu mensupport karya inovasi anak negeri. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan sanggahan, kita sangat terbuka banget di kolom komentar.